Baiklah, bagaimana sih cara mendapatkan kartu Indonesia Sehat ya, anak yang baru lahir ya. Ini berdasarkan pengalaman dari saya yang sudah eh, mempunyai kartu KIS ya, yaitu dengan istri dan juga anak yang pertama seperti itu. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Wirido Official ya, channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program keluarga harapan, bantuan panon tunai atau BPNT, dan tentunya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, pada konten kali ini saya akan bahas tentang dan juga berbagi pengalaman ya terkait cara mendapatkan kartu Indonesia Sehat untuk anak yang baru lahir seperti itu. Nah, sebelum saya jelaskan ke dalam inti dari video, tentunya mohon dukungannya untuk channel ini Aziz Wirido Official, yaitu dengan apa? Dengan subscribe, tentunya nyalakan tombol loncengnya ya, sehingga menerima notifikasi ketika saya mengupload sebuah video terbaru, dan tentunya like ya, seperti itu. Dan yang mau bertanya terkait informasi bantuan sosial atau terkait video ini, bisa langsung komen di bawah, jangan sungkan-sungkan, nanti akan saya jawab. Kita langsung share terkait atau bertukar informasi terkait video yang saya upload ini ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana kabarnya pada kali ini? Moga-moga ya sahabat sosial dan juga yang menonton video ini tetap sehat selalu ya, karena itu adalah rezeki yang paling utama, dan juga tentunya lancar ya dalam menjalankan semua aktivitas, sehingga kita terhindar dari kali ini moga-moga sudah menurun ya, COVID-19 seperti itu. Baiklah, bagaimana sih cara mendapatkan kartu Indonesia Sehat anak yang baru lahir? Nah, ini saya kira ada juga beberapa yang sudah mengetahui atau mungkin yang belum ya. Jadi dari status saya sendiri itu sudah dari SDMPK juga ya, ini sudah memang sudah memiliki kartu Indonesia Sehat. Nah, karena memang sudah suatu kewajiban juga karena memang kita bekerja ya, seperti itu. Dan tentunya bagaimana sih ketika kita akan memiliki anak ya, seperti itu, anak yang baru lahir. Nah, apa saja kira-kira yang harus kita persiapkan seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu harus kita siapkan ya fotokopi KK ya, fotokopi KK ya, untuk persiapan fotokopi suami maupun istri ya, seperti itu. Dan juga fotokopi kartu KIS. Nah, kartu KIS dari ibu ataupun dari ayah, seperti itu. Jadi yang pertama tadi ya fotokopi KK ya, fotokopi KK, fotokopi KTP, kedua suami istri juga ya, atau fotokopi KIS keduanya untuk persiapan saja. Terus ketiga ini adalah surat keterangan kelahiran ya. Nah, ini tergantung, bisa juga berasal dari bidan ya, seperti itu, atau yang melahirkan di rumah sakit ya, seperti itu. Nah, ini fungsinya seperti ini karena memang kalau kita lihat ya, pembiayaan atau klaim untuk ibu itu dan anak sangat berbeda. Jadi ketika kita tidak mengurus KIS sebelumnya, kartu sementara ini nanti fungsinya kartu sementara juga ya. Kartu sementara untuk bayi yang baru lahir ini akan dikenakan biaya tersendiri, sehingga kalau biaya yang ibu itu sudah ada karena memang sudah memiliki kartu Indonesia Sehat atau KIS ya. Kalau yang bayi kan belum memiliki, sehingga ada biaya tertentu. Nah, ketika sudah terkumpul tadi ya kartu KIS ibu dan juga kakak, dan mungkin persiapan dari ayah ya, fotokopi KIS itu ya, atau KTP juga. Nah, kemudian datanglah ke BPJS Kesehatan. Nah, datang yang pagi-pagi saja ya, sehingga tidak terlalu antri ya, persiapan saja. Sehingga nanti kalau masih bingung bisa langsung bertanya dengan satpam di depan, mau ini ngurus ini, seperti itu. Nah,
Setelah mengambil nomor antrian ya, itu sudah masuk. Nah, seperti itu. Kita antri. Nah, setelah itu kita akan mengurus namanya kartu sementara. Jadi ada lembaran namanya adalah bayi atas nama ibu. Nah, bayi nama ibu seperti itu. Nama siapa terserah ya. Nanti dibawa ke rumah sakit ataupun ke bidan sehingga ini bisa diklaim untuk pembiayaan bayi selama di rumah sakit atau di bidan seperti itu. Jadi itu ya. Jadi itu untuk pertama. Jadi ini kartu ini fungsinya hanya untuk itu, untuk pertama. Nah, bagaimana selanjutnya untuk mendapatkan yang seperti biasa atau kartu KIS itu ya. Nah, setelah itu saya dari pengalaman saya itu saya mengurus namanya adalah akte ya. Ya, jadi kita urus akte kelahiran dari bayi ya, kita urus. Nah, sehingga kita juga ada perubahan namanya perubahan KK. Nah, KK baru dan juga penambahan juga sudah punya sudah punya akte. Nah, setelah itu kita persiapkan kita kembali lagi ke BPJS Kesehatan. Nah, di BPJS Kesehatan kita membawa tadi KK terbaru, akte dari anak itu, terus kartu KIS sementara yang kita dapat dari pertama kita ke BPJS Kesehatan untuk diklaim pada waktu lahir itu ya. Nah, setelah kita bawa, setelah itu kita urus, kita antri. Nah, setelah itu kita akan dicetakkan kartu KIS untuk anak yang baru lahir tersebut. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya yang pertama adalah sebenarnya dua step ya. Nah, yang pertama adalah persiapan tadi kartu sementara untuk klaim di rumah sakit atau bidan. Setelah selesai kita urus KK ya. Setelah itu kan masuk nama bayinya. Setelah itu kita ada akte KK masuk, kita ke BPJS lagi untuk mencetak kartu baru, kartu KIS baru untuk kita gunakan dalam nantinya anak kita sudah masuk, intinya seperti itu, dalam kartu Indonesia Sehat atau sudah mendapatkan kartu seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit informasi ya terkait proses mendapatkan kartu KIS yang baru. Ini hanya berbagi pengalaman juga, mungkin untuk KPM PKH juga. Nah, ini tidak ribet ya, artinya kita tidak perlu ditip karena ini mudah. Jadi saya kasih tips seperti ini supaya bisa dijalankan sendiri, kita bisa tahu prosesnya dan kita juga mengalami sehingga ketika ditanya oleh orang lain kita juga bisa mengarahkan seperti itu. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke media sosial baik itu Facebook, WhatsApp ataupun sebagainya sehingga menerima notifikasi ketika saya membuat sebuah video baru dan mengetahui informasi ini. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.